Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu. Perkenalkan saya Eni Anissa, mahasiswa Magister Administrasi Publik, konsentrasi Administrasi Pendidikan, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Dalam hal ini akan menyampaikan makalah yang diampu oleh beliau dosen Dr. Indra Kertati MSI dengan judul Konflik Hubungan Daerah dan Pusat. Makalah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian pembahasan, serta yang terakhir penutup. Sebagai pendahuluan, kebijakan desentralisasi dengan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu agenda reformasi yang telah diformulasikan dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi otonomi daerah dilandasi oleh semangat untuk mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah dari pendekatan yang sifatnya sentralistik pada masa Orde Baru menuju kepada pemerintahan daerah yang desentralistik. Perubahan paradigma yang sangat radikal tersebut di atas pada suatu sisi berhasil mengurangi peran pemerintah pusat yang sangat dominan selama berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Namun, perubahan tersebut juga menimbulkan permasalahan-permasalahan lain seperti adanya peraturan perundang-undangan sektoral yang belum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah. Akibatnya, terjadi tarik-menarik kewenangan antara pusat dan daerah, dan bahkan terkadang antar daerah tersendiri. Oleh karena itu penting dalam hal ini untuk mengkaji dan meneliti tentang prinsip-prinsip yang dapat dijadikan dasar dalam pembagian kewenangan pemerintahan antara pemerintahan pusat dan daerah, termasuk bagaimana cara yang dapat ditempuh untuk mengurai konflik kewenangan yang timbul antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dibuat rumusan. Ada 2. Yang pertama, bagaimanakah konsep dasar dalam pembagian kewenangan pemerintahan antara pemerintahan pusat dan daerah. Dan yang kedua, bagaimana mengurangi atau meminimalisir peluang timbulnya konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sebagai pembahasan yang pertama adalah otonomi daerah sebagai wujud desentralisasi. Pada negara kesatuan, pemerintahan daerah merupakan bentukan pemerintahan pusat. Kewenangan dan urusan pemerintahan yang ada di lingkup daerah bersumber dari dan diberikan oleh pemerintah pusat. Proses pembentukan struktur pemerintahan dan sumber kewenangan tersebut kemudian melahirkan hubungan subordinat antara pusat dan daerah. Alur logika tersebut tidak hanya berlaku di daerah yang menerapkan otonomi, tetapi juga daerah yang berstatus khusus ataupun istimewa. Otonomi daerah lahir dari adanya desentralisasi atau pendistribusian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi adalah pendistribusian kewenangan dan urusan pemerintahan dalam suatu organisasi negara. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama desentralisasi adalah tentang kewenangan yang menjadi elemen inti dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga masalah kewenangan selalu menjadi titik konflik antar daerah maupun dengan pemerintah pusat. Hussein membagi 3 pengertian desentralisasi, yaitu pengertian yang sempit dengan tidak mencakup dekonsentrasi,
Kemudian pengertian luas yang mencakup dekonsentrasi dan pengertian yang sangat luas yang mencakup dekonsentrasi dan subkonsep lainnya seperti delegasi, devolusi, dan swastanisasi atau privatisasi. Sedangkan Andre Parker menyatakan ada 3 fokus desentralisasi, yakni pembentukan atau perluasan lembaga-lembaga demokrasi, distribusi sumber daya finansial, serta keterlibatan aktor ataupun lembaga di luar pemerintah ataupun masyarakat terkait urusan pelayanan publik. Kemudian Dennis Arondinelli mengakui keberagaman aspek tinjauan dari desentralisasi. Menurutnya, desentralisasi dibagi atas fungsional and areal decentralization. Mengenai perbedaan antara fungsional and areal decentralization, Nugraha dan kawan-kawan menuliskan bahwa desentralisasi teritorial berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada masyarakat lokal untuk mengatur dan mengurus kepentingannya dengan aspek kewilayahan sebagai dasar pertimbangan utama dalam penentuan batas yurisdiksi kelembagaannya. Sementara desentralisasi fungsional berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada segolongan masyarakat yang terkait dalam fungsi pemerintahan tertentu untuk mengatur maupun mengurusnya sesuai batas yurisdiksi fungsi tersebut. Pemahaman lain terkait dengan desain desentralisasi adalah adanya desentralisasi simetris dan desentralisasi asimetris. Menurut Charles Stepton, pembeda utama antara model desentralisasi simetris dan desentralisasi asimetris terletak pada tingkat kesesuaian atau konformite dan keumuman ataupun commonality suatu level pemerintahan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Pola simetris ditandai oleh adanya hubungan simetris antara setiap daerah dengan pemerintah pusat yang didasarkan pada jumlah dan bobot kewenangan yang sama. Sedangkan dalam pola asimetris, satu atau lebih unit pemerintahan lokal memiliki derajat kekuasaan dan otonomi yang berbeda. Hal ini ditandai dengan tidak seragamnya pengaturan muatan kewenangan antar daerah. Secara etimologis, perkataan otonomi berasal dari bahasa Latin yaitu autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan. Berdasarkan pemahaman ini, otonomi dapat diartikan sebagai pengundangan sendiri atau pemerintahan sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Amrah Muslimin bahwa otonomi berarti pemerintahan sendiri. Otonomi daerah diadakan bukan hanya untuk menjamin efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, namun juga merupakan cara untuk memelihara negara kesatuan. Pada dasarnya, revolusi Prancis dirumuskan suatu image daerah kota ataupun otonom sebagai suatu persekutuan penduduk yang disatukan oleh hubungan setempat ataupun sedaerah. Otonomi daerah sendiri berarti hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Stefan von Lenhoven mengemukakan pendapat yang berlandaskan pada ajaran catur praja mengenai otonomi yang mencakup aktivitas sebagai berikut. Yang pertama adalah membentuk perundangan sendiri. Yang kedua, melaksanakan sendiri. Yang ketiga adalah melaksanakan peradilan sendiri. Serta yang keempat adalah melakukan tugas kepolisian sendiri. Jadi ada 4. Konsep dasar desentralisasi. Secara konseptual, pokok persoalan dalam desentralisasi adalah perihal kewenangan pemerintahan. Konsep kewenangan merupakan materi sentral dalam desentralisasi dan merupakan elemen inti dalam penyelenggaraan pemerintah.
Berdasarkan pada hal tersebut dapat dipahami bahwa konsep dasar desentralisasi berkaitan dengan upaya membagi kewenangan pemerintah pusat yang kemudian didelegasikan atau diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan kata lain, desentralisasi adalah upaya untuk mengubah model pemerintahan yang awalnya bersifat sentralistik menjadi lebih demokratis dengan cara melimpahkan sebagian kewenangannya kepada daerah-daerah. Pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat dapat dilakukan baik melalui dekonsentrasi, delegasi, maupun devaluasi. Bentuk atau model pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah dapat dilakukan baik secara simetris maupun asimetris. Pada negara kesatuan, pemerintahan daerah merupakan bentukan pemerintahan pusat. Demikian pula kewenangan dan urusan pemerintahan yang ada di daerah adalah bersumber dari dan diberikan oleh pemerintah pusat. Sehingga proses pembentukan struktur pemerintahan dan sumber kewenangan tersebut pada akhirnya akan membentuk hubungan subordinat antara pusat dengan daerah. Konsep desentralisasi yang sesuai dengan konteks negara kesatuan adalah bentuk desentralisasi yang selaras atau sinergis antara pemerintah pusat. Otonomi daerah yang terbentuk dalam konteks negara kesatuan pada dasarnya bukanlah otonomi daerah dalam arti yang seluas-luasnya. Akan tetapi, otonomi kewenangannya terbatas atau dibatasi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami rasionalitas atau alasan-alasan yang mendasari sehingga ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberi kesan kurang konsisten. Pada awal kalimatnya menegaskan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, namun kemudian dilanjutkan dengan memberi pengecualian yang menyatakan bahwa kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Dengan kata lain, pengecualian tersebut merupakan bentuk pembatasan dari makna otonomi yang seluas-luasnya. Sini akan dijelaskan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi kepada daerah pada hakikatnya merupakan manifestasi dari sistem desentralisasi dalam pemerintahan di suatu negara. Desentralisasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia mengacu kepada pembentukan suatu area yang disebut daerah otonom, yang merupakan tempat atau lingkup di mana kewenangan yang diserahkan dari pusat akan diatur, diurus, dan dilaksanakan. Daerah otonom tersebut berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Urusan-urusan tersebut mula-mula sebagai urusan pemerintah pusat, kemudian setelah diserahkan kepada daerah menjadi urusan daerah yang sifatnya otonom. Pada negara kesatuan, pemerintah daerah merupakan bentukan pemerintah pusat. Demikian pula kewenangan dan urusan pemerintah yang ada di daerah adalah sumber dari dan diberikan oleh pemerintah pusat. Proses pembentukan struktur pemerintahan dan sumber kewenangan tersebut pada akhirnya akan membentuk hubungan subordinat antara pusat dengan daerah. Konsep desentralisasi yang sesuai dengan konteks negara kesatuan adalah bentuk desentralisasi yang selaras atau sinergis antara pemerintah pusat. Hakikat dan spirit otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang
nomor 23 tahun 2014 adalah untuk mendorong prakarsa lokal dalam pembangunan kemandirian daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 merupakan manifestasi dan aktualisasi spirit otonomi daerah yang bermuatan political sharing, financial sharing, dan empowering dalam pengembangan kapasitas daerah atau capacity building, peningkatan SDM, dan partisipasi masyarakat. Pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah berdasarkan ketentuan pasal 9 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Urusan pemerintahan terbagi atas 3 urusan, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan kongruen, dan urusan pemerintahan umum. Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, ini tadi sudah dibahas. Kemudian kewenangan pemerintahan dalam otonomi daerah, desentralisasi yang mengabaikan fakta objektif berupa arsitektur, kekayaan, dan keanekaragaman warisan budaya lokal pada dasarnya kurang mencerminkan desentralisasi yang sesungguhnya. Hal-hal seperti inilah yang kemudian memicu lahirnya konflik kewenangan ataupun benturan-benturan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, implementasi otonomi daerah sebagai wujud desentralisasi tentu akan memberi dampak positif dan negatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dampak positif yang menonjol adalah tumbuh dan berkembangnya prakarsa daerah menuju kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan. Sedangkan dampak negatifnya yang paling mengemuka timbulnya friksi pusat daerah dan antar daerah, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam, kewenangan, dan kelembagaan. Penyebabnya seringkali bersumber dari kurang harmonisnya kebijakan sektoral dengan kebijakan otonomi daerah. Dengan demikian, ini sebagai penutupnya, yang pertama adalah berdasarkan uraian tadi. Yang pertama adalah konsep dasar desentralisasi adalah pendelegasian kewenangan dan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom yang dibingkai dalam sistem negara kesatuan. Awalnya yang bersifat sentralistik menjadi lebih demokratis dengan cara melimpahkan sebagian kewenangannya kepada daerah-daerah. Dan yang kedua, upaya untuk meminimalisir peluang timbulnya konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dapat dilakukan dengan cara merevisi beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron ataupun tidak sejalan kebijakan otonomi daerah. Harmonisasi peraturan perundang-undangan sektoral dengan undang-undang otonomi daerah merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan implementatif. Sebagai rekomendasi, yang pertama adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah harus dilakukan secara adil dan demokratis. Dan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber-sumber kekayaan alam, termasuk dalam kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi, seharusnya dapat terakomodir dengan adil. Dan yang kedua, konsep negara kesatuan seharusnya tidak dipandang bertentangan dengan desentralisasi. Slogan Bhinneka Tunggal Ika seharusnya dapat menjadi solusi atas perbedaan-perbedaan yang ada di setiap daerah. Oleh karena itu, penentuan model desentralisasi harus memperhatikan efektivitas, fungsi, dan kemanfaatannya. Demikian makalah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.